Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ike? Sehat, alhamdulillah. Nah, tetap semangat ya. Semangat. Kira-kira sudah 1 bulan ya? Iya. Ikut PGP. Iya. Kemarin waktu kali orientasi itu tanggal 22 ya. Jadi sekarang sudah tanggal 21, hampir 1 bulan. Ya, kesini hanya ingin melihat, ingin memastikan keadaan Ike gimana. Apakah oke atau tetap semangat gitu ya, barangkali ada kendala, permasalahan nanti kita sampaikan di sini saja, kita saling diskusi bersama. Jadi ada beberapa fokus pendampingan pada pendampingan individu pertama ini. Jadi yang pertama adalah saya ingin mengetahui tantangan apa yang dialami oleh Bu Ike selama belajar daring. Kemarin sudah bersama fasilitator, sudah bersama instruktur juga dengan ahli mereka gitu ya. Lalu yang kedua ingin mengetahui pendalaman materi selama Bu Ike itu pengalaman belajar ya dari modul 1 yaitu terkait dengan refleksi penerapan pembelajaran yang sudah mungkin diterapkan di kelas sesuai dengan PKHD. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga fokus pendampingannya adalah nanti saya ingin melihat bagaimana kerangka kurikulum digital yang sudah dibuat oleh Ike, nanti mungkin kita sama-sama lihat di laptop ya. Lalu yang terakhir adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Kekhawatirannya khawatir motivasi diri, Bu. Maksudnya takutnya di tengah jalan kita asa capek atau gimana gitu. Tapi sejauh ini kalau untuk manajemen waktu masih bisa terkontrol ya Bu ya. Maksudnya masih bisa mengikuti apakah saya mengerjakan ke malam atau misalnya di sela-sela saat tidak mengajar. Bagaimana tantangan ketika jam 1 siang lakukan? Alhamdulillah sih Bu, kalau untuk Zoom jam 1 siang karena jam mengajar kelas 1 itu cuma sampai pukul 11 paling lama, jadi kita masih bisa ikut Zoom dengan maksimal gitu, jadi tidak ada yang perlu dikorbankan seperti itu. Alhamdulillah. Biasa saja kira-kira harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan. Harapan yang sudah terwujud saya sebetulnya kalau untuk modul 1, modul 2 gitu, pemikiran-pemikiran terkait pendidikan yang berhambat pada anak itu sebetulnya sebelum saya tahu itu KHD, pemikiran KHD, saya senang ngelakuin itu tuh, misalnya pakai metode pembelajaran yang bervariasi yang berpihak pada anak suka. Tapi setelah tahu itu, aduh iya ternyata masih banyak lagi kurangnya. Jadi seperti itu, oh ternyata itu kan pemikiran KHD malah kayak gitu, malah jauh sebelum saya terapin itu udah ada ternyata gitu kan, tanpa disadari oh iya berarti harus lebih ini lagi nih, lebih giat lagi. Kalau misalnya kemarin penerapan saya yang mungkin baru beberapa % gitu, ayo ditambahin lagi seperti itu Bu. Jadi harapannya Lebih konsisten lah Bu. Lebih konsisten. Nah, cara-cara apa saja yang sudah Ike coba untuk mengatasi? Mulai dari secara verbal diingatkan berkali-kali, terus kadang saya juga ngobrol sama orang tuanya itu Bu, kadang kalau misalnya dia sudah ada urusan sama menyangkut ke teman lain, saya temukan gitu orang tuanya. Seperti kemarin itu sempat ada katanya nonjok kayak gitu, saya nonjok katanya nonjok fisik katanya kayak gitu. Ternyata setelah saya telusuri, anak itu tuh gemes Bu sama teman yang ditonjoknya. Jadi gemes karena temannya itu yang ditonjoknya itu karena dia tuh diam banget, nggak ada Saja pembelajaran yang didapatkan dari modul 1 ini dan kenapa perubahan itu dilakukan? Untuk modul 1.1 pada pelajaran yang saya dapat materinya itu tentang pemikiran-pemikiran KHD. Jadi yang utamanya tentang tujuan pendidikan, bahwa pendidikan itu tujuannya menuntun, dari dulu itu tugasnya adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya seperti itu. Kemudian kodratnya apa saja, kodrat zaman, kodrat alam, kita pelajari lagi itu. Kemudian kalau dari pada intinya kalau pemikiran KHD, poin pentingnya menurut saya yaitu orientasinya pada anak gitu Bu. Bagaimanapun kita prosesnya, pokoknya tujuan akhirnya itu untuk anak. Yang penting anak bahagia.
seperti itu, mau lewat dari awalnya menuntun, apa nantinya sebagai fasilitator atau sebagai apa, yang penting intinya satu, untuk tujuannya untuk anak dan anak bahagia seperti itu. Kalau misalnya nanti ke depannya apakah tercapai atau tidak tujuannya, kemudian pemahaman anak bagaimana, itu masih bisa mengikuti gitu karena kan nanti ya itu dia yang dipelajari lagi kaitannya dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru seperti itu, Bu. Ketika Bu Ika melakukan perubahan tadi di kelas yang tadi sudah disampaikan sebagai peserta PKHD ya, nah itu bagaimana respon peserta didik? Masih senang dan minta lagi lagi ketagihan seperti itu. Mungkin tadi yang kaitan dengan bercerita ya? Bercerita, Terus terus anak-anak sudah rajin game gitu tuh, Bu. Kan saya juga suka Tapi kasih gamesnya itu kaitan dengan ini ya? pembelajaran tentu. Kayak misalnya saya bikin kartu huruf gitu kan. Selanjutnya, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baiknya, Nah, tadi sudah ya disebutkannya. yang tadi itu. Kalau yang harus diperbaikinya, kembali lagi itu soal refleksi, Bu. Karena saya merasa kayaknya kurang sekali di situ, Bu. Jadi untuk kaitan dengan perbaikan yang kedepannya adalah melakukan refleksi berdasarkan kayaknya kurang nih, apa lagi ya yang itu, kayaknya apa lagi, udah pakai apa namanya, saya pernah pakai dulu kan Fokus Dia tuh pernah tuh namanya katanya di waktu mainannya, saya udah ngelakuin itu. Kau tak bisa